Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Yunita Kumalasari, biasa dipanggil Yunita. Saya dari kelas B Bimbingan Konseling Angkatan 2023 dengan NPM 2313052066. Nah, saat ini kita akan membahas bersama mengenai mengintegrasikan iman, Islam, ihsan, dan ilmu dalam rangka dasar mewujudkan Islam kamil. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman semua, ternyata dalam materi kita ada yang namanya akidah nih. Nah, akidah itu apa sih? Akidah adalah suatu kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia. Nah, ada beberapa masalah yang termasuk dalam akidah Islam nih, teman-teman. Yang pertama itu adalah masalah ketuhanan yang meliputi zat-zatnya. Lalu yang kedua adalah masalah roh, masalah goib, jin gitu, teman-teman. Lalu ada namanya masalah mengenai kitab suci, nabi, dan lain-lainnya. Dan lalu ada namanya masalah yang muncul karena adanya wahyu seperti surga dan neraka. Pembahasan akidah Islam pada hakikatnya membahas keimanan memiliki 6 rukun. Nah, rukun iman adalah sendi dari tegaknya iman. Rukun iman dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab suci, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar dan qadar. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai syariah. Syariah dapat diartikan seperti jalan ke sumber air, di mana siapapun yang mengikuti syariah akan hanyut dan bersih jiwanya. Lalu, mengapa Allah menciptakan syariah? Di mana ada tujuannya untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan kewajiban di dunia dengan benar dan positif sesuai dengan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai syariah dan sekarang kita akan membahas nih mengenai akhlak. Apa sih akhlak? Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih akhlak itu apa? Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat dalam jiwa. Perbuatan bisa dikatakan akhlak jika perbuatan itu dilakukan terus-menerus nih, teman-teman. Ketika perbuatan itu dilakukan hanya sesekali, itu belum bisa dikatakan sebagai akhlak. Gitu, teman-teman semua. Nah, akhlak itu merupakan cerminan dari diri orang itu sendiri. Dan akhlak dapat dilihat dari kehidupan ia sehari-hari, seperti ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan akhlak dapat dipengaruhi dari bawaan lahir ya, teman-teman. Dan juga faktor lingkungan dan rasa takut kepada Sang Pencipta. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai Ihsan Kamil. Dan izinkan saya untuk membuka buku pada bab 5 halaman 210 agar pengucapan nama tokoh tidak salah. Izin membaca. Ihsan Kamil merupakan manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Lebih Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni Ihsan Kamil dan manusia setengah manusia. Jadi, kata Lebih Arabi, jika tidak menjadi Ihsan Kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Ihsan Kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam bentuk Ihsan Kamil. Selain Lebih Arabi, sekurangnya ada dua Syekh yang menyusun konsep Ihsan Kamil, yaitu adalah Syekh Al-Jili dan Syekh Fadlullah. Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, wafat tahun 1620 Masehi, yang telah diperintahkan oleh gurunya. Syekh Ahmad Al-Quyasi dalam Martabat 7 menyusun konsep Ihsan Kamil berdasarkan proses tanazul, Tuhan dari martabat ahadiyat hingga martabat Ihsan Kamil. Baik teman-teman semua, jadi yang harus perlu ditanyakan oleh diri kita sendiri, bagaimana sih cara kita untuk menjadi Ihsan Kamil? Dimana kita dapat menjaga hawa nafsu, syahwat, berbuat baik, dan merendah tentunya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, baik dari luar maupun dari dalam. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab 5. Tentunya ada beberapa materi yang harus kita diskusikan bersama melalui tatap muka.
Dan sebelumnya terima kasih untuk Dr. Eka Kurniawati SH MPDI dan rekan-rekan semua yang mungkin telah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.